Iya, hari-hari ini kita banyak melihat orang tua yang bergumul dengan anak-anak mereka yang ternyata bukan hanya dikendalikan oleh gadget, tapi juga perilaku anak remaja mereka yang mulai bersikap membangkang, susah diatur, dan terlibat pergaulan yang tidak sehat. Tidak sedikit orang tua merasa frustasi dan kebingungan bagaimana mengatasi kenakalan mereka. Apalagi mereka bolak-balik dipanggil pihak sekolah karena anak-anak mereka yang bermasalah. Ya, dalam hal ini perlu kita pahami dan perlu kita selidiki kenapa ini terjadi. Karena tidak mudah jika orang tua harus menghadapi anak-anaknya urusan dengan pihak yang berwajib. Akibat apa? Tawuran ya, atau terlibat dengan geng motor dan sebagainya. Ini adalah keadaan yang sudah bukan sekedar anak sulit bangun pagi atau malas belajar lagi loh. Tapi sudah masuk ke wilayah yang mengancam masa depan mereka. Ada orang tua mungkin akhirnya mengambil langkah ekstrim, yaitu menerapkan disiplin ala militer. Dengan harapan anak akan takut, tunduk, dan berubah. Pertanyaannya, apakah metode ini benar-benar menyentuh hati mereka? Atau malah justru memperdalam jurang hubungan antara orang tua dan anak? Nah, untuk membahas hal ini kita akan berbincang dengan seorang expert, yaitu Ibu Jovita Maria Ferliana, seorang psikolog anak, remaja, pasangan, keluarga lengkap ya beliau. Dan memang banyak menggeluti masalah-masalah seperti ini. Nah, kita sudah bergabung dengan beliau. Halo Bu Jovita, selamat datang kembali nih di Cahaya Bagi Negeri. Welcome back. Terima kasih Kak Andi sudah mengundang. Apa kabar? Baik, tetap semangat. Ini Ibu luar biasa ini ya. Ibu padahal banyak konseling menghadapi masalah-masalah kenakalan, tapi Ibu kayaknya fine-fine aja gitu. Tapi ini yang jadi pertanyaan saya, bukan itu ini. Ini kan tren kenakalan remaja katanya ini sudah mulai memprihatinkan nih di Indonesia. Benar nggak sih Bu? Betul. Itu benar sekali, karena tingkat kenakalan remaja semakin lama semakin meningkat. Dari data BPS ya, Badan Ya. Pusat Statistik, itu di tahun 2020 ada sekitar 12.945 kasus dan itu mengalami peningkatan 10,7% setiap tahunnya. Dan kita bisa lihat di 2023 dari KPAI mengabarkan bahwa terjadi peningkatan lagi kenakalan remaja sebesar 17,5%. Nah, jadi kita bisa lihat betapa banyaknya dan semakin meningkat jumlah kasus-kasus mulai dari kenakalan remaja biasa hingga ke sampai ranah-ranah yang sudah kriminal, bahkan sampai sudah menyakiti orang dan menghilangkan nyawa orang lain. Dan ini sangat memprihatinkan tentunya. Oke, ini bisa kita katakan sebagai kategori kenakalan remaja yang akut ya Bu ya. Nah, lalu kita coba Betul. nih, ini kan ada wacana Ibu ya, walaupun masih dikaji. Ya. Ini akan diterapkan disiplin ala militer bagi mereka, Benar. anak-anak remaja yang terlibat kenakalan akut. Menurut Anda, Betul. sebagai seorang Ya. expert, apakah ini memang langkah yang tepat atau jangan-jangan ini seperti suatu bentuk frustasi negara kita dalam mengatasi masalah kenakalan remaja yang semakin kompleks dan semakin masif? Atau ya udahlah ini jalan pintas mengatasi masalah ini harus begini, harus masuk secara frontal gitu. Kalau dari pandangan Ibu seperti apa? Ya, sebetulnya yang pertama patut diapresiasi juga bagi pemerintah, khususnya ini kan masuk dari Wali Kota Jawa Barat ya, di mana melihat bahwa adanya masalah nih yang berkaitan dengan rekan-rekan remaja dan harus segera diatasi. Jadi ada suatu kepedulian dari pihak pemerintah dalam hal ini sehingga segera membuat suatu cara untuk bisa menanggulangi. Nah, tapi yang kedua kita harus lihat juga bahwa ini sebetulnya langkah yang bisa dilakukan, tapi bukan satu-satunya cara tunggal untuk melakukannya. Ya. Kalau kita lihat dari Bapak Gubernur kan memberikan 6 kriteria ya untuk anak-anak yang dikategorikan masuk ke camp militer ini. Yang pertama adalah yang seringkali tawuran atau berantem ya, Betul. bahkan bisa menghimbau massa untuk saling memanas-manasi dan kemudian saling berantem antar kelompok. Kedua, konsumsi alkohol dan mabuk-mabukan, tentunya ini juga membahayakan orang lain. Ya. Nah, yang ketiga, sering bermain game online sampai lupa diri, begadang dan nggak mau sekolah. Yang keempat, membangkang orang tua dan mengancam keluarga. Yang kelima, kerap memulai dan menggunakan atau melakukan kekacauan di sekolah, serta yang keenam, gemar membolos tanpa alasan dan bahkan memberitahu ke orang tua bahwa akan pergi ke sekolah tapi ternyata tidak sampai ke sekolah, tapi disalahgunakan dengan kegiatan-kegiatan
tanda kutip yang membahayakan ataupun kenakalan lainnya. Nah, jadi 6 kriteria ini yang kemudian dihimbau untuk dimasukkan ke dalam camp. Tapi harus ingat bahwa hal-hal kenakalan remaja seperti ini kan sebetulnya adalah hasil dari beberapa faktor yang mendasari. Oke. Jadi kenapa mereka sampai bisa melakukan perilaku-perilaku ini, kita harus lihat ada berbagai macam pemulanya. Misalnya, apakah dari memang dia adalah sebetulnya korban kekerasan juga yang dilakukan oleh mungkin orang tua, pihak keluarga, atau orang-orang terdekatnya, sehingga menjadikan dia seperti itu. Jadi ada di sini luka emosional, luka batin yang belum diselesaikan. Nah, yang kedua, bisa jadi juga, maksudnya mereka juga adalah korban yang misalnya diajak, misalnya adalah peer-peer ya, atau teman-teman sekelompoknya yang mengancam mereka. Jadi kita perlu lihat juga ini adalah penyulut, ini adalah pihak yang memang dipaksa untuk ikut, ataupun diajak, ataupun yang memang ingin mencari jati diri aja gitu. Nah, ini tentunya ada alasan yang berbeda-beda. Dan kalau kita lihat apakah ini efektif memberikan mereka masuk ke dalam camp selama 2 minggu ya, pertamanya 2 minggu, kemudian mau ditingkatkan sekitar jadi 40 hari, dan nanti katanya kalau misalnya belum selesai jadi 4 bulan. Nah, iya, ini adalah salah satu cara, saya setuju. Tapi bukan ini aja. Jadi sebetulnya harus komprehensif menanganinya. Jadi satu, untuk remaja-remaja yang punya potensi ataupun sudah terdeteksi melakukan kenakalan ini, orang tuanya pun juga harus dididik. Jadi harus ada kelas parenting untuk orang tua. Karena ingat, yang membesarkan selama ini kan mereka ya. Nah, jadi pasti akan ada sumbangsihnya. Karena untuk melakukan kenakalan itu ada 2 faktor yang utama, ada internal, ada eksternal. Makanya itu bisa terwujud, nggak bisa jadi salah satu aja. Internal itu artinya adanya faktor psikologis dalam diri anak tersebut. Misalnya, satu, ketidakmampuan dia untuk mengendalikan emosi. Adanya masalah-masalah psikologis, misalnya luka batin. Dan juga ketidakmampuan dia dalam mengatasi masalah. Mungkin ada stres-stres yang sangat tinggi dan sebagainya. Yang kedua tadi saya sebutkan adalah pihak eksternal. Faktor eksternal ini adalah pihak keluarga, misalnya pola asuh, bagaimana si keluarga itu memperlakukan mereka di keluarga, bagaimana hubungan antar keluarga itu penting, dan juga pihak sekolah. Ini juga pihak eksternal. Dan juga memang tentunya pemerintah. Nah, kita harus lihat. Kalau sekolah misalnya, apakah hukum di sekolah ini memang sudah diberlakukan? Apakah ada konsekuensi? Apakah ada kemudian konseling yang dilakukan secara berkala dan sebagainya? Jadi ini adalah suatu hal komprehensif. Jadi kalau cuma dilakukan camp aja, memang saya tahu di dalam camp ini, kalau dari yang saya baca, kurang lebih ilmu yang diberikan sudah bagus ya. Jadi satu, ada konselor juga yang dilibatkan di situ, dan ada psikolog juga yang dilibatkan di situ. Jadi akan ada yang namanya proses konseling yang dilakukan per individu si anak. Dan kemudian diajarkan juga kedisiplinan. Jadi diajarkan bangun pagi jam 4 subuh, kemudian sholat di situ. Kemudian ada baris berbaris, makan bersama, cuci piring sendiri, cuci baju sendiri, ada kedisiplinan. Ada juga perilaku tanggung jawab yang diajarkan. Dan juga diajarkan kegiatan fisik di sana, ada olahraganya, karate, dan sebagainya. Jadi sebetulnya kegiatan yang dilakukan di sana sebenarnya sudah bagus. Tapi alangkah lebih baik apabila itu di-package lagi dengan parenting orang tua. Jadi orang tuanya pun juga harus dilakukan konseling psikologis, harus juga dikasih kelas psikologis, bagaimana caranya koneksi dengan anaknya sehari-hari di rumah. Dan mungkin orang tuanya pun juga memiliki luka-luka batin yang belum selesai, sehingga itu pun dibebankan kepada si anak. Contohnya, orang tua yang melakukan KDRT dengan pasangannya, melakukan KDRT dengan anaknya misalnya, mukulin, kemudian terlalu kejam dalam memberikan hukuman, itu bisa juga. Ataupun terlalu otoriter, sehingga anak tidak diberikan kebebasan berpendapat, anak penuh ketakutan di rumah. Atau sudut yang paling kanan, yaitu yang sama sekali permisif, jadi anaknya tidak diapa-apain nih, jadi ada fatherless, motherless, dan seperti itu. Atau juga yang neglected, atau diabaikan. Nah, ini faktor-faktor yang sangat banyak tentunya yang mempengaruhi itu. Ya, Bu Jovita, yang penjelasan Ibu itu sebenarnya cukup lengkap, sudah cukup menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Tapi untuk memperlengkapi, bagaimana jika ada orang tua begini? Ya gini deh, sekarang anaknya dulu lah, daripada hancur di jalan, anaknya dulu aja deh, yang penting punya rasa takut dulu, soalnya anak itu nggak ada takut-takutnya, berarti begitu. Ini betul nggak, Bu? Nah, kalau mau melakukan sesuatu dengan tujuan anak ini takut sehingga berubah perilakunya, itu bisa, tapi hanya jangka pendek. Karena berarti dia melakukan itu, dia tidak melakukan itu hanya karena takut.
tapi pada saat orang yang ditakuti tidak ada di situ, maka dia akan melakukan hal tersebut lagi. Contoh, misalnya, dia membolos karena takut dihukum sama orang tua sama sekolah misalnya. Tapi kalau misalnya ternyata orang tua yang ditakuti, misalnya sang ayah ya, tidak ada lagi pergi keluar kota, dia tetap aja membolos misalnya seperti itu. Nah, jadi sebetulnya yang paling baik adalah kita harus lihat bahwa remaja ini kan lagi dalam masa pembentukan identitas diri, ada faktor emosional di dalamnya, dan juga ada konsep berpikir. Jadi harus dilatih juga logika berpikirnya dan cara menyelesaikan masalah. Sehingga aturan apapun itu yang diberikan kepada mereka, itu mereka harus tahu kenapa ini dibuat. Apa gunanya buat mereka gitu. Contohnya, kenapa sih merokok itu membahayakan kesehatan? Kenapa mabuk-mabukan itu membahayakan kesehatan? Itu harus sudah sampai ada di situ, dan bahkan itu dimulai sejak masa kanak-kanak. Kalau misalnya dimulai pada saat sudah kejadian kemudian dijelaskan, nah ini terkadang nggak seluruhnya masuk nih ke bagian frontal cortex mereka. Jadi mereka nggak paham karena mereka sudah merasakan sensasi, oh enak yang melanggar peraturan, oh ternyata melanggar peraturan itu aku merasa dominan ya di kelompok, aku merasa dihargai ya di sini, aku merasa sebagai seseorang yang mendapatkan perhatian dari sini. Jadi sudah ada perasaan-perasaan seperti itu. Jadi harus diberikan justru sebelum remaja, yaitu di masa anak-anak. Tapi kalau sudah terlanjur ya udah masuk di masa remaja, ya memang tadi harus ada modifikasi perilaku tertentu dan harus ada koneksi juga dengan orang tua sehingga satu, jadi anak tahu bahwa perilaku yang dilakukan itu memang ada gunanya untuk mereka dan dilatih juga empatinya. Kalau saya misalnya tawuran, saya bully, saya kemudian melakukan kekerasan ke teman, itu apa ya perasaan teman? Nah, perasaan teman tersakiti, kemudian dia jadi sedih, harus ada sampai dia memang punya sense untuk itu, sehingga tidak mau menyakiti temannya. Oke, aku tahu aku adalah korban kekerasan, tapi justru kalau aku korban, aku tahu betapa sakitnya, maka aku tidak mau membuat orang lain juga sama sakitnya seperti aku. Jadi yang keluarnya bukan balas dendam, tapi justru mengasihi orang lain dan stop sampai di saya, misalnya seperti itu. Jadi harus ada juga selain logical thinking yang bermain, ada juga empati yang bermain di sini. Oke, Bu, tapi kan dengan short time yang diberlakukan ya, katakanlah seperti itu. Ini kan artinya seperti kayak shortcut gitu ya, penerapan disiplin yang ketat banget dengan remaja yang bermasalah secara akut. Kalau yang dari Anda sampaikan tadi kan memang ada positifnya. Saya justru penasaran nih Bu, apakah ada resiko atau mungkin dampak jangka panjang jikalau pengetatan kedisiplinan ini secara frontal diperlakukan bagi remaja yang notabene sudah ngerasain sensasi-sensasi pelanggaran aturan? Ya, kalau diberikan hukuman yang terlalu ketat buat mereka dan mereka tidak didengarkan, tidak diajak diskusi. Nah, intinya di sini kan didengarkan, diajak diskusi, penerimaan dan rasa aman. Ini intinya. Tapi kalau mereka hanya diberikan hukuman, konsekuensi, tapi tidak mendengarkan pendapat mereka, mereka juga tidak merasa dihargai sebagai seorang manusia, maka yang terjadi adalah bisa beberapa hal. Satu, bisa membangkang. Jadi justru adalah mereka keluar protes. Yang kedua adalah bisa juga dalam bentuk kesehatan mentalnya terganggu karena misalnya stres yang berkepanjangan, bisa juga menjadi depresi. Tapi ingat ya, ini kalau tidak disertai dengan keterampilan atau kemampuan bahwa untuk menghargai mereka. Oleh karena itu dalam bentuk camp ataupun konsekuensi apapun yang kita berikan, kita harus ajak mereka diskusi. Sehingga mereka tahu bahwa mereka melakukan camp ini, mereka diberikan konsekuensi ini, itu karena mereka memang melakukan suatu kesalahan yang harus mereka pertanggungjawabkan. Nah, harus sampai di situ. Karena kalau tidak sampai di situ, mereka akan menganggap bahwa ini adalah hukuman buat aku. Aku tidak dihargai. Aku tidak disayang, aku dibenci, dan akhirnya menimbulkan perasaan dendam oleh mereka. Seperti itu, dan akhirnya akan menjadi bom waktu di kedepannya. Ya, mungkin yang dikhawatirkan adalah jangan sampai nanti setiap orang tua langsung mudah sekali menyerah dan langsung aja serahin aja, langsung apa-apa masuk camp, apa-apa masuk camp. Tidak ada satu tindakan proaktif sebagai orang tua, bagaimana cara mengembangkan disiplin yang tegas, tapi juga bisa memelihara hubungan. Kan gitu kan maksudnya kan Bu ya? Betul sekali, benar. Jadi tetap inti utama ada di orang tua, jangan jadi shortcut si camp ini. Misalnya nanti kita lihat dari camp, pasti akan hasilnya bagus nih ya. Kalau kita lihat jangka pendek pasti bagus, tapi jangka panjangnya gimana? Ini kan yang menjadi concernnya kita. Nah, sehingga kalaupun anak dimasukkan camp, dia sudah berhasil nih kedisiplinannya, tanggung jawabnya, pengembalian keputusannya, kemandiriannya, semua udah bagus, kemudian dikembalikan ke rumah yang tanda kutip rumahnya juga rusak lagi, hubungan keluarganya, ya nggak akan bertahan lama.
Iya, itu dia jawabannya. Berarti memang harus ada langkah praktis dilakukan oleh orang tua, ya, Betul. supaya Iya, hubungan yang harmonis itu bisa terjalin. Jadi ketika si anak yang sudah katakanlah dimasukkan ke dalam camp, mereka tidak nambah luka batin lagi. Semua yang sudah betul. di-equip dalam kepribadiannya itu mereka mendapat jalurnya gitu ya. Mereka bisa aplikasikan, oh benar nih ternyata aku berharga bukannya aku dibuang, kira-kira seperti itu ya. Nah ini langkah Betul. praktisnya apa Bu? Benar. Ibu boleh nggak kasih contoh-contoh Bu? Katakanlah yang bisa dilakukan orang tua sebelum memikirkan mama masukkan camp, atau mungkin bagi orang tua yang saat ini anak-anak mereka sedang menjalani camp pendisiplinan anak-anak mereka. Silakan Bu, apa Iya. aja langkah praktisnya? Betul. Yang pertama, sebelum kirim dia ke camp, satu, ciptakan koneksi dulu sama anak. Koneksi itu artinya berarti kita ada hubungan khusus dengan anak. Kalau yang selama ini memang sudah bersalah ya, misalnya contohnya melakukan kekerasan pada anak dan sebagainya, peluk anaknya, bilang, Bunda minta maaf, Ayah minta maaf. Kamu bisa menjadi seperti ini pasti karena ayah dan bunda juga punya andil di dalamnya. Oleh karena itu minta maaf. Dengan kita mengatakan maaf kepada anak kita, maka perasaan mereka itu sudah pasti akan luluh. Mereka akan merasa bahwa orang tua yang selama ini keras sama aku, atau orang tua yang selama ini neglect sama aku, mengabaikan aku, menganggap aku nggak ada selama ini, dia bisa peluk aku dan minta maaf, itu sudah Ya, luar biasa efeknya. ya, Pertama itu dulu yang pertama. Yang kedua, ajak berdiskusi. Ya, misalnya contohnya, apa yang kamu lakukan selama ini menurut kamu salah atau benar? Mengapa itu salah? oke. Dan kenapa sampai kamu lakukan? Analisanya apa nih sehingga kamu lakukan perilaku seperti ini? Terus caranya gimana ya supaya ke depannya kamu tidak melakukan hal ini lagi atau tidak melukai hati orang lain lagi, misalnya seperti itu. Jadi ajak sehingga solusinya itu comes out dari mereka. Nah, kalaupun nanti di hasil akhir mereka bilang, iya Ma, aku juga nggak tahu, aku nih mau kayak gimana. Aku Oke. tahu aku harus berhenti, tapi nggak tahu ini nggak bisa stop nih aku. Oke, nah ini ada camp nih Nak. Untuk ikut camp ini, pastinya kamu harus nginep di sana beberapa saat. Tapi bukan artinya Mama itu membuang kamu loh. Justru ini adalah Ah, hal yang terbaik yang Mama bisa anjurkan ke kamu, dan semoga kamu di sana nanti akan menjadi jauh lebih disiplin, jauh lebih bertanggung jawab. Kamu bisa menemukan tujuan hidup kamu apa. Kamu bisa terbentuk suatu keteraturan. Mungkin selama ini tadi contohnya main game sampai berkepanjangan, nggak tahu waktu. Nah, di ya, sini ya, akan ya, membentuk kamu lagi. ya, Nah, sehingga pada saat nanti kamu keluar dari situ, Mama akan menyambut kamu, Ayah akan menyambut kamu dengan tangan yang terbuka. Kami sangat mengasihi kamu. Kita juga masih bisa kontak-kontakan selama kamu di camp. Dan Mama akan sangat kangen sama kamu, sangat rindu kepulangan ya, kamu. ya, ya, Jadi harus disentuh sampai hatinya. ya. Kalau Jadi, hanya disentuh sampai cuman kognitifnya itu nggak nyampe. Jadi harus sampai hatinya ya, sehingga terjalin koneksi. jadi jangan Begitu ada jangan koneksi, jadikan, maka iya, ya jangan jadikan camp sebagai betul. ancaman supaya kamu tuh patuh gitu ya. Betul, Tapi benar. Bu, Jangan ini, sampai kayak gini. Nah, ah, kapok kan? Akhirnya kamu masuk camp kan? Makanya, nah itu kan akhirnya kayak anak merasa bahwa dia dibuang, dihukum. iya, Tapi iya, justru kita kasih suggest bahwa ini adalah hal yang baik yang papa mama ingin kamu lakukan sehingga kamu pada saat kembali nanti kita bisa bersatu kembali, dan mama akan juga memperbaiki diri, papa juga akan memperbaiki diri, dan kamu pun akan menjadi manusia yang lebih baru. oke. Ini PR-nya sebenarnya banyak Bu, kajiannya tuh nggak bisa sebentar ya, cukup panjang sebenarnya. Betul Karena ini sekali, sangat holistik benar. sekali, ini peranan keholistikannya itu benar-benar nyata. Tapi kalau saya bicara mengenai satu hal, oke katakanlah saya sebagai anak remaja masuk ke camp, saya ada kapok lah, saya patuh. Mm-mm. Bagaimana dengan Betul. critical thinking saya gitu? Ada yang bilang katanya kalau orang masuk camp itu dia akan patuh tetapi satu arah. Tapi kehilangan kemampuan critical thinkingnya. Benar nggak sih Bu? Nah, mungkin karena seperti ini, karena hanya harus patuh, jadi kan tidak diberikan kebebasan berpendapat. Mungkin maksudnya seperti itu. Nah, Iya. tapi oleh karena itu memang program yang ada di camp ini harus benar-benar tepat nih. Misalnya, karena dia masih remaja, berarti kan dalam masa masih bersekolah ya. Jadi harus pelajaran sekolah tetap harus dapat gitu. Jadi, tapi yang saya dengar di sini memang akan memang diberikan guru sesuai dengan mata pelajaran yang memang mereka terima sehari-hari. Jadi Oke. memang ada pendidikan, unsur pendidikannya juga terperhatikan di situ. Dan tapi juga kita harus lihat pendidikannya nggak cuman yang dicekokin satu arah, tapi lebih ke arah mereka berpendapat, misalnya berdiskusi. Oke, teorinya seperti ini, pendapat kamu seperti apa? Terus di Ah, lapangan kamu ketemunya seperti apa?
Terus pendapat teman kamu seperti apa? Bisa saja pendapat teman kamu berbeda kan dengan pendapat kamu. Oke. Nah, gimana cara solusinya? Cari faktanya seperti apa? Untuk mencari referensi, nggak semua lo bisa dipercaya, ya kan? Referensi seperti apa yang bisa dipercaya, ya Oke. referensi seperti apa yang cuman hoax. Nah, itu akhirnya mereka berdiskusi, mereka mengajukan pendapat, mereka mempresentasikan. Di situ juga mereka bisa menunjukkan bahwa saya itu punya keberanian diri, saya juga punya pendapat yang bisa dihargai orang lain, dan orang lain juga bisa mendengarkan, saya pun bisa mendengarkan orang lain. Nah, jadi memang pendidikan nanti di camp itu memang harus komprehensif sekali, dan cara memberikan pendidikannya nggak hanya sistem satu arah, tapi justru harus lebih banyak mendengarkan mereka, karena mereka sampai melakukan kenakalan remaja ini biasa adalah pribadi-pribadi yang tidak didengarkan. Oke, Bu, kita kesampingkan mengenai camp militer untuk mendisiplinkan anak-anak dengan kenakalan remaja yang akut. Saya tertarik dengan Iya. hal yang lain. Kan ada peran komunitas Iya. Kristen nih. Kita nggak usah ke camp dulu lah. Iya, Kita bisa ke komunitas betul. Kristen yang seharusnya itu bisa menjadi salah satu solusi untuk menjawab bagaimana mendidik remaja yang sudah terlanjur akut atau terlanjur jauh kenakalannya. Lalu menurut Ibu, apa yang harus orang tua lakukan supaya berani untuk memasukkan anak-anak mereka ke komunitas Kristen, supaya orang tua tuh nggak lagi merasa sendirian dan putus asa dalam mendidik anak-anak mereka yang hari ini banyak banget yang aduh saya udah desperate banget sama anak-anak saya gitu. Kebanyakan begitu, akhirnya mengatakan emang Gen Z ini susah nih, Gen Alpha itu susah. Akhirnya kita seperti mengkambing hitamkan generasi ini, padahal sebenarnya ada solusi lain loh, seperti komunitas Kristen. Menurut Ibu apa yang harus dilakukan? Iya, betul. Ini tepat sekali nih Kak Andi. Karena ada peribahasa kan, butuh orang satu desa untuk bisa membesarkan seorang anak dengan baik. Nah, jadi orang tua memang benar nggak bisa berjalan sendiri gitu. Jadi mereka nggak bisa cuman single fighter gitu. Jadi mereka perlu komunitas-komunitas yang mendukung. Jadi komunitas seperti apa, dari pihak sekolah, dari pihak gereja, dari pihak kerohanian manapun ya yang mereka anut dan percayai, Oke. dan kemudian dari masyarakat, tetangga, bahkan pemerintah. Jadi itu perlu bergandengan tangan semua. Nah, dalam hal ini komunitas Kristen di sini adalah salah satu wadah untuk yang menganut agama dan kepercayaan Kristiani ya. Tentunya ini adalah hal yang sangat positif, karena ini adalah partner orang tua untuk bisa mendidik dan juga memberikan aturan, norma-norma, nilai moral yang baik untuk perkembangan anak. Kita lihat dalam komunitas Kristen di sini kan banyak sekali yang bisa dilakukan. Yang pertama ada namanya pendidikan agama. Di situ juga diberikan dasar-dasar tentang Alkitabiah, kemudian diulas juga ayat-ayatnya, kemudian juga percaya kepada Tuhan, diajak berdoa bersama. Betul. Kemudian juga ada konseling gereja, konseling pastoral misalnya seperti itu. Nah, di sini anak-anak yang merasa dirinya itu bermasalah, merasa dirinya itu misalnya overthinking, stres dan sebagainya, itu bisa mereka menggunakan fasilitas ini, yaitu melakukan konseling dengan pelayan-pelayanan gereja yang sudah ditunjuk. Nah, kemudian yang ketiga ada kegiatan kerohanian remaja. Nah, ini sangat berguna sekali karena memang remaja itu kan memang masa di mana mereka itu butuh ya penerimaan dari lingkungan teman-teman sebayanya. Di komunitas remaja di sini mereka bisa mendapatkan itu, dan mereka bisa saling menguatkan satu sama lain. Mereka yang punya masalah pun kemudian melihat, oh ternyata teman aku punya masalah yang mungkin jauh lebih parah dari aku gitu ya. Atau juga mereka dikuatkan dengan, dia pernah melalui cobaan seperti aku. Nah, berarti aku akan bisa juga dong survive seperti dia. Nah, jadi saling menguatkan. Nah, kemudian di sini ada juga kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas sosial yang ada di gereja. Nah, ini semua dilakukan supaya si remaja ini bisa mendapatkan self esteem yang baik. Dia merasakan dirinya diperlukan, dirinya berharga, dan dirinya bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Ini penting. Kalau seorang anak atau remaja merasa bahwa dirinya itu memang penting untuk orang lain dan dirinya punya arti di lingkungannya, dia pasti akan menggunakan pikiran, hati, dan juga tangannya untuk hal-hal yang baik. Mereka nggak akan mau melakukan untuk hal-hal yang kasar, jahat, ataupun nakal. Dan kalaupun mereka suatu waktu misalnya nyerempet sedikit, agak menyimpang sedikit, mereka gampang baliknya. Karena mereka merasa bahwa iya ya, aku nggak enak, aku kasihan sama orang tua aku, mereka udah mengajarkan nilai-nilai baik. Aku juga kasihan sama gereja aku yang selama ini sudah menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama buat aku. Dan aku juga terutama merasa bahwa diri aku harusnya nggak kayak gini. Aku harus bisa menjadi seorang yang lebih baik dari ini. Jadi akan gampang baliknya. Dan apalagi remaja ini memang salah satu satu-satunya adalah
dalam rangka mencari identitas diri mereka harus punya kegiatan yang positif. Karena kalau nggak punya kegiatan yang positif ya akhirnya kegiatannya energinya mengarah ke kegiatan yang negatif. Oke. Misalnya main game sampai lupa waktu, Iya, judi iya, online, kemudian juga tadi tawuran, iya. kegiatan-kegiatan Geng motor ya gitu ya. nakal-nakal atau kesalahan lainnya gitu. Iya, Ya, jadi memang kegiatannya harus positif dan oke. fasilitas yang diberikan oleh pihak gereja ini menurut saya udah sangat lengkap sekali. Iya. Tinggal orang tua aja dan para remaja yang kemudian saling mengingatkan satu sama lain untuk masuk di dalam komunitas yang sudah positif ini. Nah, menutup perbincangan kita, Bu Jovita, kalau tadi kan kita berbincang, kita mengingatkan para orang tua dan juga pihak-pihak terkait ya eksternal dan lain sebagainya. Nah, saya tertarik nih Bu Jovita, apa yang bisa Anda sampaikan secara Anda sebagai seseorang konselor, psikolog, langsung direct kepada setiap anak-anak remaja yang hebat sebenarnya. Anak-anak remaja Indonesia kita tuh hebat sebenarnya. Supaya mereka di momen ini mereka bisa merasakan. Dan apa yang bisa Anda ingatkan pada mereka supaya mereka tetap memiliki kepatuhan namun juga tetap memiliki sense critical thinking sekaligus kemerdekaan berekspresi namun positif. Silakan Bu. Ya, untuk para adik-adik remaja yang sedang mendengarkan, Kak Jovita tahu bahwa kamu adalah orang yang baik. Karena setiap orang diciptakan oleh Tuhan itu baik. Nah, tapi mungkin dalam perjalanan hidup kamu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Mungkin kamu tumbuh di keluarga yang kasar dengan kamu, atau punya lingkungan-lingkungan yang toksik untuk kamu, atau bahkan kamu adalah korban dari perilaku-perilaku tidak enak lainnya. Tapi Tuhan juga memberikan contoh bagi dirinya pengampunan. Nah, sehingga kita pun sebaiknya, dan saya sarankan kepada adik-adik remaja sekalian, temukan jalan untuk bisa mengampuni sesama. Dan dengan mengampuni, maka kamu juga akan membawa diri kamu menjadi lebih damai, lebih lega. Dan kamu pun tahu bahwa Tuhan Yesus menciptakan kamu dengan tujuan yang baik untuk berguna bagi sesama. Semua perilaku-perilaku yang kamu lakukan itu harusnya perilaku yang berguna untuk diri kamu sendiri dan masa depan kamu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalaupun kamu sekarang merasa bahwa kamu mau berubah, lakukan itu dari sekarang. Dan kalau kamu butuh bantuan, kamu bisa ke pastor di gereja, ataupun kamu bisa ke konselor, ataupun bisa ke psikolog, ataupun kamu bisa mengajak orang tua kamu untuk memulai berdiskusi dengan baik. Karena orang tua pun juga butuh diedukasi dan sometimes yang edukasi yang bisa adalah dari anaknya sendiri. Nah, jadi ayo you can do better than this. Kamu juga bisa ngingetin teman-teman kamu yang seusia kamu untuk berubah kalau kamu tahu mereka masih dalam suatu kuasa yang negatif. Nah, oleh karena itu kuasanya ada di tangan kamu, niatnya ada di hati kamu, dan kamu bisa melakukan itu mulai dari sekarang. Terima kasih. Lengkap sekali hari ini Bu Jovita Ferliana ya, psikolog MPSI, psikolog anak, remaja, pasangan dan keluarga. Kami akan undang Ibu kembali yang pastinya. Tetap semangat dan jadi berkat ya Bu. Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan memberkati juga Kak Andi. Amin. Iya. Masalah kenakalan remaja ternyata bukan sekedar masalah perilaku, tapi masalah hati yang perlu dijangkau. Dan metode disiplin ala militer mungkin saja membuat anak patuh dan juga takut, tetapi belum tentu membuat mereka mengerti, bertobat dan berubah dari dalam. Apa yang dibutuhkan anak kita adalah kehadiran kita sebagai orang tua yang hadir untuk anak-anak kita. Orang tua yang tidak hanya menegur, menghakimi, tapi juga mendengar. Bukan hanya mengontrol, mengatur, tapi juga memimpin dengan kasih. Jadi apa yang bisa Anda lakukan mulai hari ini sebagai orang tua? Nah, yang pertama, mari cobalah luangkan waktu untuk mendengar curhat anak-anak tanpa menghakimi mereka terlebih dahulu. Lalu yang kedua, nggak salah kalau kita bisa buat aturan rumah tangga bersama-sama dengan penjelasan yang jelas supaya semua mengerti. Dan berikutnya lagi, ini yang tidak kalah penting, berdoalah bersama. Mulai dengan pasangan Anda dan juga bersama anak-anak Anda.
kalau memang masih ada pergumulan, kunjungi konselor Kristen ataupun komunitas Kristen, ya hamba Tuhan, minta tolong. Ingat, perubahan tidak terjadi dalam semalam. Tetapi dengan kesabaran, ketekunan, kasih dan iman, kita percaya ada kuasa Tuhan yang akan mengubah kehidupan anak-anak kita secara luar biasa. Dan juga jangan lupa, orang tua juga perlu untuk mengedukasi diri kita. Kita perlu belajar menjadi orang yang lebih bijak dan baik. Dan jangan lupa juga, bukan hanya beban orang tua, tetapi juga untuk generasi masa depan. Mazmur 119 ayat 9 berkata begini, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih, menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi penting sekali buat adik-adik semuanya untuk mengerti firman Tuhan secara mendalam. Jangan menjauhkan diri dari komunitas Kristen yang sehat. Supaya setiap anak-anak muda juga di-equip dengan pembekalan kebenaran firman Tuhan. Nah, jika video ini memberkati semua, silakan Anda kasih like, Anda share, dan juga tag orang tua yang Anda kenal yang mungkin sedang bergumul dengan anak-anak remaja mereka. Atau Anda juga bisa tulis di kolom komentar seperti apa yang sedang Anda hadapi. Ya, kami tunggu komentar Anda. Naomi Ambarita menjadi anak yang suka melawan orang tua dan melakukan kekerasan kepada adik-adiknya. Mengapa demikian? Mari kita ikuti kisahnya. Nama saya Naomi Teresia Baru Ambarita. Saya kelas 6. Adik saya ada 2. Yang adik kedua tuh umurnya 9 tahun. Adik ketiga umurnya 7 tahun. Saya sering mencubit atau memukul adik. Saya suka marah-marah karena adiknya suka nakal, suka bandal. Baru suka nggak dengar-dengaran. Makanya saya marah-marah. Papa mama sering suruh saya mengerjakan pekerjaan rumah itu seperti mencuci piring, nyapu rumah, bereskan tempat tidur. Saya malas mengerjakan pekerjaan rumah itu karena saya nggak suka disuruh-suruh. Dulu saya tidak suka dengar-dengaran kepada orang tua, sering melawan orang tua, memarahi orang tua tuh langsung besar suaranya. Pada saat dia kelas 4 SD, kami suami istri kan bekerja. Jadi kami memberikan tanggung jawab yang belum seusia dia lah, belum mampu dia kerjakan. Tetapi ya namanya tuntutan pekerjaan ya Pak ya, kita kerja pergi pagi, pulang malam. Nah di saat adik-adiknya belum beres mandi, kadang piring belum kena cuci, di saat itu kadang kita mau marah. Ya gimana namanya kita udah letih kerja ya. Dia sering memberontak, marah. Kadang dia mengurung diri di kamar. Pada saat kami udah kumpul-kumpul di ruang tamu, dia sendiri di kamar. Dia kayak merasa tertekan gitu, kayak merasa nggak ada yang mengasihi dia gitu Pak ya. Dia merasa kami membeda-bedakan kasih sayang, tapi sebenarnya enggak, karena menurut kami dia yang tertua dari adik-adiknya, tentu kami harus menuntut lebih dari dia. Dan tanpa tidak kami sadari, ternyata dia menyimpan dendam di hatinya kepada kami. Dan kepada adik-adiknya juga seperti itu. Kadang dia kayak, kalau kita adiknya minta sesuatu, dia kayak, ini ya gitu, seperti itu. Pilatus perintahkan agar tanda ini bisa dilihat oleh semua orang. Tulisan itu apa artinya? Bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin artinya Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang... Saya menonton kisah Superbook itu tentang kisah kasih terbesar. Tuhan Yesus rela mati
di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia yang berdosa. Karena saya mengingat lagi bahwa saya ini adalah orang yang berdosa, suka melawan, suka mencubit, suka memarahi. Saya berubah dari situ, saya berpikir lebih baik saya bertobat karena kasih Allah memang sudah besar kepada kita untuk menebus umat-umatnya sampai rela dia mati di kayu salib untuk menebus setiap umat manusia yang berdosa kepadanya. Mulai ikut Superbook, guru-gurunya sering menontonkan film-film yang ada di Superbook. Melalui itu kami melihat waktu dia di kelas 5 SD, kami mulai lihat ada perubahannya. Perubahannya itu dia nggak suka melawan, dari cara dia berbicara, tanggung jawabnya juga sudah mulai ada. Dengan adik-adiknya juga yang biasanya dia kasar, sekarang tidak lagi. Setelah saya menonton Kasih Terbesar, perubahan saya kepada mama papa itu saya dengar-dengaran kepada orang tua, suka melakukan apa yang diperintahkan orang tua. Kalau perubahan saya kepada adik-adik saya tidak memarahi adik-adik saya lagi, tidak memukulnya lagi, tidak mencubitnya lagi. Saya sudah berubah karena saya tahu bahwa Tuhan telah menebus kita umat manusia yang berdosa, yang bersalah kepada Dia. Tanpa kami sadari juga dia ada menulis sebuah cerita, surat yang saya pun nggak sadar. Pada saat saya ke kamar, saya lihat, saya fotokan, saya kirim ke suami saya, loh, ini Naomi nulis kayak gini loh. Ternyata di balik perubahan dia itu ada kata-kata yang dia nggak bisa ungkapkan langsung ke kami orang tuanya. Dia nggak bisa langsung ungkapkan secara langsung, mungkin dia malu atau dia merasa ngapain gitu. Jadi kami nggak menyadari tuntutan kami kepada dia, ternyata dia menyimpan sakit hati. Ya, kita kagum, kita kaget, kita heran gitu. Namun kita senang gitu. Waktu itu dia bilang, saya minta maaf ya Pak, saya minta maaf ya Mak. Saya pengen lakukan apa yang seperti yang sudah saya tulis ini katanya. Saya buat surat untuk kedua orang tua saya, permintaan maaf saya kepada orang tua saya, agar dosa saya atau kesalahan saya yang selama ini saya lakukan akan dimaafkan. Dengan adanya Superbook, dengan ada film-film yang diberikan oleh Superbook, dia merasa ternyata dia masih ada yang mengasihi dia gitu. Dan kami puji Tuhan, bersyukur, mulai dari hari itu sampai sekarang kami melihat ada perubahan dari anak kami. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Yang ayat ke-16 ayat terakhir. Aku menyanyi dengan Kita bangga melihat anak-anak kita di rumah. Mereka buat di rumah itu seperti ibadah. Bagaimana mereka melihat juga di gereja. Dan di situ yang biasa ngambil andil peran utama itu si Naomi. Dia yang mimpin ibadah itu, baik itu dalam membawa puji-pujian, baik itu membaca firman Tuhan. Nah itu yang dibuat jemaatnya itu adik-adiknya di rumah. Nah tanpa dia sadari, mamanya videokan dari kamar. Karena kita kalau secara langsung mungkin anak ini nggak mau. Jadi mamanya diam-diam memvideokan mereka ibadah di rumah. Saya sebagai orang tua sungguh senang dan bangga ya. Di zaman sekarang yang namanya gadget ya, yang sudah merusak banyak karakter anak-anak. Dan kami juga terus akan selalu berharap bahwa Superbook ini akan memberikan pelajaran-pelajaran yang terbaik lagi melalui Alkitab, melalui Superbook. Firman Tuhan yang dibukakan oleh Superbook, baik itu melalui cerita dalam Superbook, ya sangat bagus menurut saya sih. Karena itu untuk bisa mengubah sikap anak selain dari kita orang tua. Dengan adanya kemarin Superbook, ya anak-anak kita mengalami banyak perubahan. Perubahannya bukan hanya di dalam lingkungan rumah, tetapi melalui prestasi juga dia sangat luar biasa. Dan saya juga percaya itu semua bukan karena dia pintar, tapi karena dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Jadi kami juga melihat prestasinya Pak, yang semakin hari semakin meningkat. Sampai saat ini dia sudah mendapat nilai 2 besar di sekolah.
Superbook adalah program pemuritan generasi anak sebagai bagian dari pelayanan CBN Indonesia. Superbook sudah melayani lebih dari 5.000 gereja dari 255 denominasi di 49 kota di Indonesia. Keberadaan pelayanan Superbook tidak terlepas dari keterlibatan para mitra. Tadi ada harapan jangan sampai program pemuritannya berhenti. Ya, Anda pun bisa turut ambil bagian dan bergandeng tangan bersama kami supaya program pemuritan ini tidak berhenti. Yaitu sebagai mitra kami untuk melakukan berbagai pelayanan di CBN Indonesia. Di layar saat ini sudah ada QR Code yang bisa Anda scan untuk berdonasi langsung dengan e-wallet Anda. Atau info lebih lanjut Anda kunjungi donasi.jawaban.com. Nah, bagi Anda yang saat ini, saya butuh teman untuk berdoa. Karena terlalu banyak pergumulan yang saya lalui, termasuk bagaimana cara mengatasi kenakalan anak saya. Dan saya nggak tahu harus menceritakan kepada siapa. Ceritakan pergumulan Anda dengan cara menghubungi kami, yaitu Sahabat 24. Karena tim konselor kami langsung siap mendengar dan mendoakan Anda setiap hari. Artinya 24 jam dalam satu hari dan 7 hari dalam seminggu nih. Jadi hubungi Sahabat 24 saat ini juga. Dan nomornya ada di layar saat ini. Dan kita akan melihat bagaimana Anda akan mampu berjalan bersama tuntunan kasih Tuhan. Karena Anda sudah menemukan kembali iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenali Maha Kudus adalah pengertian Amsal 9 ayat 10. Catat ya. Dan terima kasih sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri hari ini. Jika Anda merasa terberkati banget dengan topik hari ini. Ya, berikan like, share video ini. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini. Supaya Anda terus mendapatkan konten yang bisa mengubah hidup Anda. Dan Anda semakin semangat dalam menjalani hidup. Saya Andi Otniel. Sampai jumpa di episode berikutnya.